binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Tuh Bapak Ibu, dalam melakukan sesuatu dan memberatkan dirinya. Binasa bagi orang ini. Rasulullah mengatakannya berapa kali? 3 kali. Jadi nggak usah berlebihan Bapak Ibu. Ada orang yang maksakeun Bapak Ibu berhutang, ngutang ke bank. Gara-gara apa? Harus tahlilan. Ini mempersulit diri ini. Kita lanjut sekarang hadisnya. Ibu Meti silahkan dibaca. Nah, alhamdulillah, Ibu ya. Ini ada seorang perempuan yang bertamu ke rumah Siti Aisyah. Lalu kemudian Rasulullah nanya, itu siapa kata Rasulullah? Lanjut Siti Aisyah menjawabnya, ya, ini adalah fulanah yang terkenal dengan sholatnya. Apa maksudnya Ibu yang terkenal dengan sholatnya? Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya adalah orang ini, perempuan ini, orang yang banyak melakukan sholat. Terus-terusan Bapak Ibu, sholat, banyak melakukan sholat. Tapi apakah itu baik? Belum tentu baik. Kenapa? Karena Rasulullah di sini menegur dia. Jangan lakukan demikian, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi terus-terusan. Sedikit tapi terus-terusan. Hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang mengaku dirinya beriman, beramallah, kita beramal, jangan berlebih-lebihan. Beribadahlah, tetapi jangan berlebihan. Pertengahan saja. Pertengahannya, jangan sampai kita beribadah saja, tapi kita melupakan kewajiban kepada sesama manusia. Ibu melupakan hak suami, suami melupakan hak istri disebabkan karena beribadah terus-menerus. Itu tidak boleh. Niatnya mah bagus, ya, bagus niatnya mah, tapi nah, ini dia yang dilakukan berlebihan, jadinya tidak baik. Sekali lagi Ibu ya, semampunya saja yang melakukan ibadah tersebut. Nah, kita lanjut. Ibu ya, ini harus dicatat baik-baik. Catat baik-baik ya, bagaimana kita dilarangnya untuk beribadah yang berlebihan. Contohnya apa? Hadis ini ada 3 laki-laki yang bertanya kepada istri-istri Rasulullah. Mereka datang yang 3 ini untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Setelah 3 laki-laki ini mendatangi istri-istri Rasulullah dan menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah itu, lalu kemudian mereka yang 3 orang ini berkumpul. Apa kata mereka? Terlalu jauh perbedaan kita dengan Rasulullah. Lalu timbullah subhat Bapak Ibu. Timbullah subhat. Salah satu mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosa Rasulullah sudah diampuni. Sedangkan kita, itu enggak. Dosa juga belum diampuni, belum jelas. Surga juga belum jelas, kata mereka. Sehingga salah satu mereka mengatakan, kalau begitu mah saya sholat sepanjang malam tidak tidur, katanya. Lalu satu orang lagi mengatakan, oh ya sudah kalau begitu mah saya juga berpuasa sepanjang hari tidak berbuka. Puasa weh. Akhirnya timbul subhat lagi, yang satu orang mengatakan, kalau saya mah cenah, saya mah nggak mau nikah. Nggak mau nikah saya mah, katanya. Saya mau fokus beribadah. Sebab kalau nikah katanya nanti ibadah saya terganggu. Itu kata mereka tadi. Yang pertama gimana Bapak Ibu? Yang pertama dia sholat terus menerus sepanjang malam itu Bapak Ibu nggak mau tidur. Lalu kemudian yang kedua dia puasa terus menerus sepanjang hari tidak berbuka. Lalu yang ketiga dia tidak mau nikah karena menikah mengganggu ibadah, katanya. Lalu kemudian terdengarlah di telinga Rasulullah SAW dan mengatakan kepada mereka, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu, kata Rasulullah.
Iya wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas Bapak Ibu. Rasulullah jawab dengan tegas, demi Allah saya adalah orang yang paling takut kata Rasulullah dan paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya aku sholat di malam hari itu lalu kemudian aku tidur. Saya berpuasa kata Rasulullah kemudian saya berbuka. Sesungguhnya saya juga menikahi wanita kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku kata Rasulullah maka dia bukan umatku. Jadi kita jangan sok-sokan bikin ibadah yang sekiranya itu menyelisihi Rasulullah. Sok-sokan beribadah tetapi itu Bapak Ibu memaksakan diri kita atau bahkan merasa kurang ibadahnya sehingga ibadahnya ini ditambah-tambah. Tidak boleh. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, tidak boleh melakukan suatu ibadah kalau sekiranya ibadah tersebut tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Bapak Ibu. Ibu misalkan Rasulullah mah zikirnya sedikit, cuman 33 subhanallahnya, alhamdulillahnya 33. Allahu Akbarnya cuma 33. Saya maunya sehari 5.000 subhanallah 5.000. Allahu Akbar 5.000. Subhanallahnya 5.000. La ilaha illallahnya 10.000 misal. Tidak boleh apalagi dengan meyakini ada keutamaan tertentu. Tidak boleh. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam beribadah. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan hadis ini kita paham sekarang ya. Ternyata sahabat yang 3 ini niatnya bagus niatnya, tetapi dia berlebihan dalam beribadahnya. Pada gitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silakan kita lanjut, Ibu Yaya, silakan dibaca. Masya Allah, hadis riwayat Muslim. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Tuh Bapak Ibu, dalam melakukan sesuatu dan memberatkan dirinya. Binasa bagi orang ini. Rasulullah mengatakannya berapa kali? 3 kali. Jadi nggak usah berlebihan Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita, ya sudah lakukan saja, nggak usah banyak tanya. Tidak usah banyak tanya seperti Bani Israel Bapak Ibu. Bani Israel Masya Allah banyak tanya mereka teh. Bagaimana sikapnya Bani Israel Bapak Ibu? Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Bani Israel ini suka nanya-nanya Bapak Ibu. Aduh, warnanya seperti apa? Dia nanya warna, padahal Allah tidak memerintahkan warna ini, warna ini, warna ini. Ketika sudah dijawab warnanya warna ini, nanya lagi Bapak Ibu. Selalu bertanya, dan pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Makanya binasalah orang-orang seperti ini. Jadi, kalau misalkan Allah sudah perintahkan kita melakukan hal demikian, tidak boleh bertanya-tanya lagi, sudah lakukan saja. Ada contohnya, lakukan saja. Jangan seperti Bani Israel. Ketika sudah ada ikrar di dalam Al-Quran, sudah disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa ya di arsy itu. Banyak sekarang di antara kita, termasuk saya juga dulunya Bapak Ibu, selalu mempertanyakan, Allah berada di mana Bapak Ibu? Allah di mana? Ada di mana-mana. Kalau Allah berada di mana-mana, berarti Allah ada di WC. Konsekuensinya kan? Konsekuensinya begitu Bapak Ibu. Kalau kita katakan Allah di mana-mana, berarti Allah di WC. Allah di tempat-tempat parit. Allah di, masalah bumi ini masalah banyak banyak najis. Allah tetapkan dirinya di langit, sudah kita imani saja. Imani Allah di langit, selesai. Tidak usah dipertanyakan seperti orang-orang yang banyak mempertanyakan. Apa katanya? Masa Allah kamu katakan duduk di arsy, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan manusia. Tidak boleh katanya. Itu mereka memikirkan Allah itu seperti manusia. Jangan.
Cukup bagi kita mah Allah mengatakan dirinya di arsy, selesai. Contoh lagi Bapak Ibu. Ibu hafal ayat kursi, bunyinya apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah hafal ya? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah gimana? Apakah Allah punya kursi? Allah punya kursi tidak? Sudah ditetapkan di Al-Quran kursinya Allah. Berarti Allah duduk di kursi ya. Apakah kita menyamakan Allah dengan manusia? Kalau orang yang mengandalkan logika, dia akan menyamakan Allah. Jangan katakan kursi Allah katanya. Jangan katakan kursi Allah. Ditafsirlah sama mereka Bapak Ibu. Termasuk saya dulu selalu mentafsirkan dengan penafsiran kita ya, ditakwil-takwil lah begitu. Jangan katakan kursi Allah. Katakan kursi ini artinya adalah kekuasaan. Nggak boleh. Jangan ditakwil seperti itu Bapak Ibu. Sudah, apa yang ada dalam Al-Quran bagi kita mengimani saja. Kalau misalkan ayat kursi ini, wasi'a kursi tersebut diartikan sebagai kekuasaan Allah, kenapa tidak dinamakan dengan ayat kekuasaan? Kenapa dinamakan dengan ayat kursi? Gitu ya. Sudah, kita imani saja. Bagaimana kursi Allah? Jangan dibayangin seperti kursi yang kita buat. Ya, bagaimana? Sudah, imani saja. Seperti apa? Imani saja. Wallahu a'lam, itu hal gaib Bapak Ibu. Yang sudah ditetapkan Allah dalam dirinya di Al-Quran bagi kita adalah mengimani. Hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Apakah Allah punya jari? Imani saja Bapak Ibu, udah imani. Ya, imani bagi kita mah sami'na wa ata'na, selesai. Itu ya. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak ada ilmu dalam hal gaib kecuali Allah. Allah tetapkan dirinya seperti ini, sudah. Wajah Allah tetapkan dirinya ya, selesai, kita imani saja. Tidak Allah mentakwil-takwil. Nggak usah. Kalau kita takwil-takwil, otak kita ini nggak nyampe Bapak Ibu. Otak kita nggak nyampe ya. Sekali lagi ya, tidak usah mentakwil takwil. Nah, gitu Bapak Ibu. Mohon kita lanjutkan hadisnya. Apa Ibu Iis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah apa sulit? Mudah. Siapa yang mempersulit? Kita yang mempersulit. Selesai Bapak Ibu. Ibu kalau nggak ada harta, jangan dipaksain buat berzakat. Ibu kalau nggak cukup haul, tidak cukup nisabnya, jangan dipaksain buat berzakat. Agama mah gampang Bapak Ibu, nggak usah dipaksa-paksain. Ibu misalkannya tidak mampu, padahal ibu teh berusaha ya, pingin sholat tahajud. Tapi faktanya ibu bangun setelah azan subuh. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Saya mau sholat tahajudnya 50 rakaat misal, tetapi setelah 50 rakaat sholat subuhnya ketinggalan. Salah itu teh Bapak Ibu. Ya. Jadi kata Rasul, udah lakukan dengan pertengahan saja, pertengahan ya, pertengahan. Makanya syariat Rasulullah Bapak Ibu pertengahan. Tetapi hadis ini jangan dijadikan sebagai dalil untuk memperlambat sholat. Sudah azan, tapi diulur-ulur. Ayo main gapleh Bapak Ibu. Sambil bahasa-bahasa kasar sambil ketawa terbahak-bahak, Allahu Akbar, ayo masih main gapleh, masih main catur, masih main yang lain Bapak Ibu. Malam main gapleh dari Isya sampai jam 2 sampai jam setengah 3. Subuhnya gimana sih Bu? Kesiangan. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Oh ya, satu lagi. Barang siapa yang mempersulitnya, maka akan kalah, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit dirinya dalam menunaikan syariat agama, kecuali akan kalah dan lelah. Jadi jangan mempersulit Bapak Ibu. Jangan mempersulit. Termasuk yang mempersulit dalam kebiasaan kita ya, di sekitar kita, masyarakat kita adalah sampai-sampai ngutang gitu loh. Nah, maksakeun. Ada orang yang maksakeun Bapak Ibu berhutang.
ngutang ke bank. Gara-gara apa? Harus tahlilan. Ini mempersulit diri ini. Terus apa lagi? Ngutang supaya apa? Beli semen untuk memplester makam, untuk meninggikan apa namanya teh? Ini ditancapkan nisan. Nah, nisan ya. Nisannya supaya apa? 1 meter diukir-ukir. Ngutang. Padahal tidak ada syariatnya seperti itu. Syariatnya bagaimana syariatnya? Kuburan itu kedahna sejengkal. Begitu juga dengan nisan. Memang tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh ditembok, tidak boleh. Tidak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal, tidak boleh. Tidak boleh. Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada sahabat untuk menghancurkan nisan-nisan yang panjang. Kuburan-kuburan yang ada bangunannya diperintahkan untuk dihancurkan. Begitu juga Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya apa? Supaya ketika melihat kuburan harus dihancurkan. Sekarang gimana? Nah, kedah nama apa? 1 jengkal nisannya supaya ada ini saja, supaya ada ciri bahwa itu teh makam, itu teh kuburan. Kita yang mempersulit Bapak Ibu. Astagfirullah. Apanya? Nisan intinya mah jangan lebih dari sejengkal ya Bapak Ibu. Nah, itu dia makanya mempersulit diri saja Bapak Ibu, mempersulit. Pertanyaan saya, Ibu jawab dengan jujur ya. Apakah ketika makam di tembok itu, makam dibikin bangunan itu bisa menyelamatkan dia dari azab kubur? Enggak bisa. Apakah bagusnya atau buruknya kuburan menentukan orang terbebas dari azab kubur? Tidak. Jadi cukup Bapak Ibu nggak usah repot-repot ngutang beli semen, ngutang membayar orang untuk bangun ti makam supaya bagus-bagus. Nggak boleh, janganlah ya, jangan mempersulit. Kita sudah baca hadisnya, tidak usah mempersulit. Apalagi dalam tidak ada syariatnya, lalu kita buat-buat. Kalau makam kiai sekarang gimana makam kiai? Dibangun, masya Allah, dihias, ada lampunya, disaungan, dikeramikin. Dari sini sampai ke sana tuh sudah keramiknya luar biasa Bapak Ibu. Dipagar, kemudian dibuatin pintu, tidak membawa manfaat, tidak membawa mudarat. Nggak bakal Bapak Ibu, nggak ada. Bahkan kan sampai-sampai karena ini makam kiai dihias sedemikian rupa, lalu kemudian banyak orang yang berdoa kepada orang sudah meninggal. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu kesyirikan, tidak boleh. Meminta kepada orang yang sudah mati yang ada di kuburan itu baik kiai, baik nabi, tidak boleh. Kalau mendoakan itu sunnah. Bedakan Bapak Ibu ya, biar tidak salah pemahaman. Kita berziarah, lalu kemudian kita mendoakan mayit, kita doakan kiai, kita doakan habib, kita doakan Rasulullah, itu yang sunnahnya. Kalau kita meminta doa kepada orang sudah meninggal, meminta kepada makam habib, sealim-alimnya mereka, itu diharamkan. Jangan sekarang. Ibu sekarang kalau berziarah mah, ibu yang berdoa, bukan minta doa, ya, bukan minta doa. Paham ya Bu ya? Ibu nanti kalau meninggal, wasiatkan nanti kepada keluarga supaya tidak dibangunkan, supaya tidak membangun bangunan lah di atas kubur ibu tuh jangan. Apa dampaknya kira-kira Bapak Ibu? Apa dampaknya? Kan tidak bisa dibongkar lagi. Kan setiap hari terlahir bayi, setiap hari ada yang meninggal. Atau di mana nanti tempat orang-orang itu nanti yang meninggal ini? Akan susah jadinya. Lihat atau di Saudi Bapak Ibu. Lihat di Saudi ya. Di sana apa? Sekian tahun sekali dibongkar langsung Bapak Ibu. Dibongkar kuburan tersebut, lalu kemudian apa? Dikumpulkan tulang-tulangnya itu jadi satu. Bikin lagi kuburan baru. Di kita sekarang apa? Dibangun-bangun. Dan kadang kita juga ya
Di kita ini salah kaprahnya ada makam keramat. Makam keramat, Bu. Banyak, Bu, makam keramat. Makanya kita kalau ke makam juga kan kita mah takut. Coba Ibu, Ibu Neni ya sudah umroh kan? Di sana makamnya gimana di sana? Kan datar biasa kan, hanya sekadar ini doang, satu jengkal doang Pak Ibu. Makanya di sana mah nggak ada yang takut lewat makam, nggak ada yang takut. Kita aja nih di Indonesia Bapak Ibu lewat makam harus dulu, harus baca ayat kursi dulu, Allahu la ilaha illallah, langsung sambil lari lewat makam. Nah itu doanya harusnya, bukannya apa Allahu la ilaha illallah, Bapak Ibu bukan ya. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Nah itu dia, makanya tidak boleh, nggak boleh nyimpen menyan lah, nyimpen makanan, tidak boleh. Apalagi ya ada ustadz nih Bapak Ibu, ustadz saya mau panggilnya dia dukun. Kenapa? Ini ada sendiri ya, saudara saya ini Bapak Ibu, saya panggil dia dukun aja bukan ustadz. Dia nyuruhnya gimana? Dia nyuruhnya supaya dibikinkan nasi kepal, nasi putih, lalu kemudian ikan asin, terus wadahnya pakai batok kelapa. Simpen di sana, nasi kepalnya harus ganjil, lalu kemudian ikan asinnya juga harus ganjil. Simpan di atas kuburan kakeknya yang sudah meninggal. Karena apa? Karena penyakitnya ini adalah kakeknya kangen sama dia. Jadi dia sakit-sakitan terus. Simpan di sana di makamnya, lalu kemudian insya Allah nanti akan sembuh. Ini buat apa ini makanan ini, nasi kepal ini buat apa Bapak Ibu? Ikan asin buat apa coba? Nah ini kan kesyirikan jadinya nanti, ya tidak boleh. Katanya apa? Arwahnya. Kan saya sudah sering jelaskan, tidak ada arwah yang kembali ke dunia, tidak ada. Alam arwah ya alam arwah, alam barzah ya alam barzah. Ini gimana ceritanya? Tidak ada Bapak Ibu yang demikian, itu pembodohan. Bisa jadi itu adalah permainan jin. Ya, permainan jin. Jangan percaya hal-hal demikian Bapak Ibu. Ibu mulai sekarang mah kita jangan berlebih-lebihan kepada ustadz. Ustadz kita sudah meninggal, dia yang butuh doa kita, bukan kita yang berdoa kepada dia. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita yang mendoakan, bukan minta doa kepada ustadz kita yang sudah meninggal. Ya, karena ustadz kita belum dijamin Bapak Ibu selamat dari azab kubur, belum dijamin sama sekali. Oke, kita lanjutkan hadisnya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Sudah habis waktunya ya. Sudah habis waktunya. Kita akan lanjutkan pekan depan ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan istiqomah mempelajari hadis-hadis ini supaya kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.